Desa Wisata Bantar Agung, terletak di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, merupakan salah satu destinasi wisata primadona di Jawa Barat. Desa yang terletak di kaki Gunung Ciremai tersebut dilirik oleh banyak wisatawan karena memiliki keindahan alam, kekayaan seni budaya, serta masyarakat yang ramah dan memegang teguh kearifan lokal. Salah satunya adalah dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda. Secara historis, Desa Bantar Agung dulunya dikenal dengan nama Desa Babakan Kebon Cau. Keberadaan desa ini dipercaya sudah ada sejak tahun 1200-an ketika Pangeran Timbang Pinayungan berhasil menciptakan rasa aman di wilayah tersebut dan kemudian dipercaya sebagai kuwu atau kepala desa pertama. Nama Bantar Agung sendiri memiliki makna yang filosofis. Kata bantar berasal dari bahasa Sunda yang berarti dataran atau bantaran, sedangkan agung berarti besar atau luas. Maka, Bantar Agung dapat dimaknai sebagai dataran luas yang agung yang mencerminkan kondisi geografis dan potensi besar yang dimiliki desa ini. Desa Bantar Agung bukan hanya dikenal karena pesona alamnya yang luar biasa, budayanya yang hangat, tetapi juga karena prestasi luar biasa yang berhasil mereka raih hingga ke tingkat nasional. Seluruh prestasi yang berhasil mereka dapatkan tidak lepas dari kerjasama antar masyarakat, kolaborasi lintas generasi, dan juga kecintaan mereka yang dalam terhadap desa mereka sendiri. Saat ini, Desa Bantar Agung sudah memiliki organisasi sosial yang bergerak di bidang pengelolaan wisata desa. PDW atau yang biasa dikenal dengan Pengelolaan Desa Wisata berfungsi untuk mengelola semua wisata yang ada di Desa Bantar Agung. Program kerja PDW untuk desa terbilang sudah cukup memadai dari segala aspek. Salah satu program dari PDW yaitu Pasar Bumi Pakuwon, yang dimana banyak mendatangkan wisatawan ke Desa Bantar Agung. Selain itu, PDW memiliki program yang sedang direncanakan, yaitu pengembangan desa herbal. Program ini akan memanfaatkan hasil tanaman herbal di Desa Bantar Agung untuk masyarakat, dan salah satu fungsi utamanya adalah di bidang kesehatan. Salah satu destinasi wisata di Desa Bantar Agung adalah Curug Cipeteuy. Pengelolaan desa wisata bertugas untuk memelihara dan mengelola curug ini agar tetap terjaga kebersihannya. Desa akan mendapatkan pendapatan sebesar 15% dari destinasi wisata Curug Cipeteuy tersebut. Program-program kerja PDW dilakukan untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di desa. Di bawah naungan pengelolaan Desa Wisata Bantar Agung, Curug Cipeteuy berdiri sebagai salah satu dari banyaknya wisata indah yang dimiliki desa ini. Nama Cipeteuy berasal dari asal-usul tempat ini, di mana tumbuh sebuah pohon peteuy yang sangat besar dan mengalir sebuah mata air di bawahnya. Curug Cipeteuy sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, namun mulai dikenal oleh masyarakat luar dan dijadikan destinasi wisata sejak tahun 2014. Sebelum dikembangkan menjadi destinasi wisata, Curug Cipeteuy hanya digunakan oleh warga desa sebagai tempat mandi, berkebun, dan mengambil air. Curug ini juga dianggap sakral karena para warga desa percaya bahwa air terjunnya dapat mengalirkan air yang bersih dan menyegarkan sehingga memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan juga membersihkan diri secara lahir dan batin. Sebagai destinasi wisata, Curug mulai beroperasional dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore setiap harinya. Dan untuk memasuki kawasan Curug Cipeteuy, para pengunjung akan dikenakan tarif sebesar 15.000 untuk weekday dan 20.000 untuk weekend per tiketnya. Curug Cipeteuy merupakan identitas budaya dan kekayaan alam desa yang diminati oleh banyak masyarakat luar bahkan turis dari luar negeri. Hal ini yang juga menjadikannya sebagai sumber perekonomian bagi para warga desa. Di balik pesona alamnya yang memukau, kehidupan di Desa Bantar Agung tak lepas dari nilai-nilai tradisi, spiritual, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dijalankan adalah upacara punika.
sebuah ritual yang dilaksanakan sebelum pembangunan rumah, fasilitas umum, atau bangunan lainnya dimulai. Warga desa akan terlebih dahulu meminta bantuan seorang ahli atau sesepuh untuk menentukan hari baik. Setelah tanggal yang dianggap berkat ditetapkan, dilakukanlah prosesi punika yang di dalamnya terdapat penyusunan sesajen berupa kembang, makanan, serta perlengkapan adat lainnya. Semua ini dilakukan sebagai bentuk permohonan izin kepada leluhur dan penghuni alam agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Tradisi pemberian sesajen ini tidak hanya hadir dalam konteks pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penghormatan terhadap leluhur. Di sepanjang jalan Duku Pasir, terdapat banyak pemakaman yang dipenuhi oleh kerabat dan leluhur warga desa Bantar Agung. Mereka yang dimakamkan di makam yang ada di sekitar desa selalu diingat dan dikenang atas jasa mereka kepada desa Bantar Agung, terutama para leluhur. Beberapa makam memiliki ukiran khas yang membedakan status atau peran tokoh semasa hidupnya. Misalnya, penggunaan kayu sederhana menjadi penanda bahwa orang yang dimakamkan masih kurang dari 1 tahun. Penggunaan batu sungai menandakan bahwa makam tersebut berusia lebih dari 100 tahun. Penggunaan batu granit dan marmer menandakan bahwa makam tersebut dibuat dalam rentang waktu 1980 hingga 2020. Dan nisan tunggal dengan penanda di kepala saja menandakan bahwa orang yang dikubur semasa hidupnya adalah bagian dari abdi negara, ABRI, ataupun Polri. Namun, terdapat perbedaan batu nisan, yaitu di kompleks pemakaman Mbah Buyut Pinayungan yang terbuat dari kayu jati. Bentuknya juga dibedakan pada makam Mbah Buyut Pinayungan dan makam istrinya. Pada nisan sang istri, kedua ujung atas dari nisan dipotong diagonal, sedangkan nisan Mbah Buyut Pinayungan dibiarkan tegas sudutnya sedemikian rupa. Mereka percaya bahwa perbedaan ketegasan ini menyimbolkan laki-laki dan ujung yang lebih halus menyimbolkan perempuan. Hal yang serupa dapat ditemukan pada makam Mbah Buyut Nitibaya dan istrinya. Hanya saja pada pertengahan tahun 1920, pemerintah memberikan sumbangan untuk mengganti nisan keduanya menjadi nisan batu dengan bentuk yang sama persis. Disinilah masyarakat secara rutin melakukan ziarah dan menyampaikan doa serta sesajen, terutama dalam momen adat seperti hajatan bongkar bumi. Hajatan bongkar bumi merupakan sebuah acara tahunan yang sangat sakral, diselenggarakan setiap minggu terakhir bulan Oktober. Dimulai pada hari Senin, warga akan berziarah ke makam leluhur sambil membawa sesajen dan tumpeng sebagai bentuk syukur dan penghormatan. Lalu pada hari Kamis, diselenggarakan ritual lanjutan untuk memperkuat rasa syukur terhadap hasil bumi dan keberkahan desa seperti berdoa. Semua ini dilakukan oleh warga sebagai tanda hormat dan apresiasi terhadap para leluhur. Puncak acara dilangsungkan di antara hari Jumat hingga Minggu dalam bentuk festival bongkar bumi. Dalam festival ini, warga membuat gunungan hasil bumi dan mengaraknya keliling desa hingga ke arah Ciboer. Di sana, semua hasil bumi dibagikan secara gratis kepada siapapun yang datang, menjadi simbol adanya kebersamaan, kemurahan hati, dan perayaan akan ulang tahun desa. Inilah salah satu momen di mana identitas kolektif dan nilai gotong royong benar-benar terasa hidup dalam setiap langkah masyarakat. Selain perayaan tahunan seperti hajat bongkar bumi, warga desa Bantar Agung juga secara konsisten menyelenggarakan Pasar Bumi Pakuwon, sebuah acara yang digelar setiap bulan di daerah Ciboer, di tempat yang sama dengan lokasi Festival Bongkar Bumi. Acara ini diprakasai oleh PDW atau Pengelolaan Desa Wisata dan menjadi wadah ekonomi kreatif sekaligus ruang ekspresi seni masyarakat. Pasar Bumi Pakuwon menghadirkan penampilan seni dari warga desa maupun sanggar seni dari luar. Pertunjukan yang biasa ditampilkan meliputi tari jaipong, tari pajajaran, pencak silat buhun, dan pencak silat prestasi, semuanya ditampilkan dengan iringan gamelan yang menambah hikmat suasana. Tak hanya itu, ada pula pertunjukan akrobat genjring yang khas dan energik menjadi salah satu hiburan yang paling dinanti oleh pengunjung. Semua pertunjukan ini bukan hanya hiburan semata, melainkan juga bentuk pelestarian budaya yang harus terus dijaga dan dirawat oleh masyarakat desa Bantar Agung. Di tengah lantunan gamelan dan tepuk tangan penonton, pengunjung juga dapat menjelajahi 7 buah tenan pasar. 6 tenan yang menjual produk olahan hasil bumi seperti makan tradisional dan 1 tenan khusus menyediakan hasil bumi mentah seperti sayuran, buah, dan rempah segar. Semua ini adalah hasil karya dan pemberdayaan warga desa yang turut menjaga denyut ekonomi lokal tetap hidup.
Aktivitas masyarakat Desa Bantar Agung berjalan selaras antara peran generasi muda dan orang tua, membentuk harmoni yang khas antara kehidupan sehari-hari. Anak-anak tidak hanya mengikuti pendidikan formal di sekolah, tetapi juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Mereka diajarkan menari jaipong, memainkan gamelan, hingga berlatih pencaksilat sebagai warisan dari leluhur, sekaligus juga didorong untuk aktif dalam bidang olahraga sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesehatan fisik. Sementara itu, para orang tua terbagi ke dalam 2 pusat kegiatan utama. Di wilayah persawahan, aktivitas dimulai sejak pagi, membajak sawah, menanam bibit padi, merawat tanaman, memanen, mengayak hasil panen, hingga menggiling padi menjadi beras. Saat ini, Desa Bantar Agung juga sedang menjalani proses transisi dari produksi padi anorganik menjadi padi organik. Seluruh proses ini dilakukan dengan penuh ketelatenan dan semangat gotong royong, mencerminkan nilai kebersamaan yang masih dijunjung tinggi oleh warga desa. Di sisi lain, di wilayah perbukitan yang mengarah ke Curug Cipeteuy juga menjadi pusat aktivitas, terutama bagi para ibu-ibu yang mengolah hasil bumi menjadi makanan khas desa. Daerah persawahan dan dataran tinggi dijembatani oleh sebuah daerah bernama Dukuh Pasir. Nama ini berasal dari kata dukuh, berarti lingkungan, sedangkan pasir merujuk pada dataran atas. Nama ini disematkan karena daerah tersebut memang berada di jalanan yang menanjak, khasnya wilayah perbukitan. Di Dukuh Pasir, suasana hangat dan penuh aktivitas langsung terasa. Di salah satu rumah yang agak masuk ke jalan kecil, tampak segerombol ibu-ibu yang sedang sibuk membuat becak. Bukan kendaraan roda 3, seperti yang kita tahu, yang kita kenal di kota, melainkan sejenis opakan khas desa yang terbuat dari singkong dan tepung aci. Cara pembuatannya cukup sederhana. Singkong dikukus, lalu diparut hingga halus, diperas, diberi bumbu, dan dipipihkan tipis-tipis sebelum akhirnya dijemur di bawah matahari. Proses penjemuran dilakukan di atas alas bambu datar yang disebut bujuk. Saat menyusun becak di bujuk, para ibu-ibu duduk di atas kursi kecil dan pendek yang disebut jojongkok. Sebuah alat sederhana namun fungsional yang menemani aktivitas harian mereka. Mereka juga membuat pareredan, yaitu kerupuk dari tepung beras yang dijemur dan siap digoreng saat kering. Aktivitas ini bukan sekedar rutinitas, melainkan bentuk kekayaan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun di tengah sejuknya udara perbukitan Dukuh Pasir. Di wilayah lain desa, ibu-ibu turut aktif menjaga tradisi kuliner dengan membuat buras. Sebuah makanan khas yang berbahan dasar beras dan santan, diisi dengan oncom dan dibungkus oleh daun pisang. Proses pembuatannya cukup telaten. Beras dicuci bersih dan direndam, lalu dimasak setengah matang bersama dengan santan dan sedikit garam. Setelah itu, beras setengah matang tersebut diisi dengan tumisan oncom berbumbu khas, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah dibungkus rapi, buras akan dikukus selama beberapa jam hingga matang dan memadat. Buras berisi oncom ini memiliki rasa yang gurih dan sedikit pedas. Cocok untuk disantap hangat di pagi hari atau dijual sebagai bekal praktis. Bagi masyarakat desa, buras bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol kebersahajaan dan kecakapan dalam mengolah bahan lokal menjadi santapan yang bergizi. Tidak hanya dalam bidang kuliner, masyarakat Desa Bantar Agung juga aktif berkarya dalam kerajinan anyaman bambu yang dijual langsung di Pasar Bumi Pakuwon. Anyaman ini biasanya digunakan sebagai tas belanja atau wadah makanan yang ramah lingkungan dan bernilai estetika. Menariknya, sebagian besar bahan anyaman berasal dari pihak luar desa, seperti perusahaan dari Cirebon yang mengirimkan bilah bambu siap pakai kepada para warga. Selain anyaman bambu, ada juga anyaman yang terbuat dari perpaduan antara rotan dan eceng gondok yang saat ini juga dibudidayakan di desa. Masyarakat di sini menyebutnya sebagai laundry yang digunakan untuk keranjang pakaian.
Proses produksinya dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Setelah selesai dianyam, produk tersebut kemudian akan diambil kembali oleh perusahaan pemesan, dan beberapa bahkan dikirim untuk kebutuhan ekspor. Dengan sistem ini, warga tidak hanya berkarya tetapi juga mendapatkan penghasilan tambahan, sekaligus menjadi bagian dari rantai ekonomi kreatif yang lebih luas. Melalui berbagai kegiatan, mulai dari ritual punika yang syarat makna spiritual, penghormatan mendalam kepada leluhur melalui tradisi ziarah dan sesajen, hingga pemberdayaan masyarakat lewat pasar bumi Pakuwon dan kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Desa Bantar Agung membuktikan bahwa identitas budaya bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan hidup dan berkembang bersama warganya. Di desa ini, tradisi tak sekedar dikenang, tetapi dihidupkan dalam setiap gerak kehidupan sehari-hari. Seni dan budaya bukan hanya dipentaskan, tetapi menjadi bagian dari denyut nadi ekonomi masyarakat. Dengan terus menjaga akar budaya dan kearifan lokal, sambil membuka ruang untuk inovasi dan kolaborasi, Bantar Agung tidak hanya mempertahankan nilai-nilai leluhur, tetapi juga mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan. Inilah potret sebuah desa yang menghadirkan harmoni antara masa lalu yang dihormati, masa kini yang dijalani dengan penuh kesadaran, dan masa depan yang dibangun dengan semangat kebersamaan dan cinta terhadap tanah kelahiran.